Hai, Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar kalian? Untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan mengenai ada seseorang yang sudah sangat siap untuk menghubungimu, ya, akan menghubungimu dalam waktu yang sangat dekat. Kita akan lihat siapakah dia, orang yang menghubungimu dalam waktu yang sangat dekat. Wow, teman-teman, ini aku bisa lihat. Sebentar. Aku melihatnya, seseorang ini adalah orang yang memang datang dari masa lalu. Datang dari masa lalu maksudnya apa? Maksudnya mungkin orang ini sudah lama nih vakum dari hidup kamu. Kemudian dia datang lagi, kemudian dia ingat kamu lagi. Kemungkinan dia terkontaminasi dengan kabar-kabar kamu, ngelihat kamu makin ganteng, makin cantik, makin menarik di sosial media ya. Seseorang yang menghubungimu dalam waktu dekat. Di sini saya ngelihatnya memang kepo sama kamu. Aku lebih ngelihat kayak energinya dia looking around, melihat kamu, kemudian mutual friend kamu siapa ya, kamu sering komennya di mana, ngapain. Tapi dia mungkin bisa aja pakai fake account. Terus dia lihat di sini, dia ngelihat kamu mungkin, oh saat ini dia lagi happy nih pembawaannya, oh dia lagi enak. Mungkin nggak ya, aku bisa datang lagi, aku bisa hubungin lagi. Tuh, teman-teman. Mungkin kamu sama dia tadinya ada kayak akhir yang tidak baik gitu loh. Dan sekarang ini mungkin dia sudah menunggu begitu lama dan mungkin pengen baikan atau sekedar silaturahmi sama kamu. Orang yang aku lihat ini mungkin ketika berpisah itu penuh dengan kesedihan. Perpisahannya itu sedih, perpisahannya itu sakit, itu yang dia rasakan, ya. Kemudian di sini aku akan bukakan beberapa kata hati dari orang yang akan hubungin kamu. Kalau misalnya dia hubungin kamu tidak ada rasa romansa, itu bullshit, ya. Karena aku ngelihatnya di sini dia tuh masih merasa kamu tuh adalah kayak cinta sejatinya. Kamu pernah jadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya dia. Kalau aku bisa gambarkan ya, cinta sejati itu susah pergi, teman-teman. Dan ini yang terjadi. Yang kedua, dia menghubungi kamu karena ada perasaan nyaman, perasaan sayang, ya, perasaan kayak bukan orang lain. Kemudian saya lihatnya yang dia rasakan, dia bilang gini, walaupun kecil harapannya, ya, beda dulu beda sekarang. Kalau dulu mungkin kalian mudah gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi mungkin kalau di sini kamu sudah punya pasangan, kemudian dia juga sudah punya pasangan, mungkin ya, mungkin aja itu terjadi. Maka untuk mewujudkan masa depan itu hanya memang angan-angan. Tapi walaupun angan-angan, walaupun ini, tapi itu kayak mungkin gak sih kita ini berjodoh lagi, mungkin gak sih kita tuh dipertemukan lagi, kayak gitu. Jadi gini, orang cinta, orang sayang itu banyak denialnya, teman-teman, ya. Apa yang tidak logik kadang-kadang dipikirkan. Nah, inilah yang terjadi. Aku akan lihat karakter dari orangnya ya. Orang yang kangen sama kamu ini karakternya kayak apa? Karakter dari orang yang segera menghubungi kamu. Apa saja yang terlihat lah, pokoknya nggak hanya karakter, apa aja yang terlihat dari physically. Kalau saya lihat ya, dia ini penampilan cukup rapih orangnya ya, cukup rapih, cukup sopan dalam berpakaian. Kalau perempuan mungkin dia punya rambut ya pendek, bisa jadi ya, pokoknya tertata rapi, fashionable, dominan suka warna merah. Kemudian yang aku lihat di sini orangnya itu tuh berwibawa, bisa aja dia dari zodiak Libra, bisa aja loh ya, bisa aja. Kemudian yang kulihat ya kartu The Hermit.
kartu The Hermit di sini itu menampilkan bahwa orang itu sangat helpful, sangat membantu, senang mengerjakan atau membersihkan barang-barang ya. Kemudian termasuk rapi, termasuk apik. Kalau mandi itu bisa lama, mungkin kamu punya pacar yang mandinya suka lama, siapa? Kemudian orangnya itu kinded heart, dalam arti hatinya tuh sebetulnya baik, tapi bisa aja dia ini datang dari keluarga yang memang bukan menengah ke bawah tapi menengah ke atas, bisa aja. Dia itu soul searching, orangnya suka kayak tantangan, kemudian dia tidak takut ditempatkan dimanapun. Bisa aja dia ini dari zodiak Virgo ya. Kemudian di sini kartu Three of Pentacles. Three of Pentacles ini mewujudkan bahwa orangnya ini suka untuk bernegosiasi. Orangnya ini suka punya kelompok, grup, atau teman dekat, atau teman bisnis ya. Dia ingin menunjukkan kepiawaiannya dia dalam menghandle sesuatu. Dia pengen selalu jadi perencana, kemudian pendesain atau apapun itulah yang terkait dengan rencana-rencana penting. Bisa saja dia dari seorang Capricorn. Kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles ya. Oke. Ini siapa? Energinya Capricorn kencang teman-teman. Orangnya kalau dalam uang mungkin saja bisa dibilang energi yang posesif. Kemudian kalau untuk uang itu memang agak perhitungan, tapi dia saving money. Takutnya nanti buat biaya-biaya ekses kebutuhan di luar dari rencana atau apapun ya. Orang ini tuh tipe-tipe orang yang simpan uang, dan dia orangnya posesif. Jadi kalau sudah nyaman dengan itu ya itu Capricorn ya, tetap Capricorn. Ini zodiaknya tidak pasti, tapi bisa aja Sun, Moon, Rising ya. Oke. Jadi wah, kok nggak ada zodiak aku, berarti bukan aku dong. Nah, Knight of Pentacles lagi-lagi ini Virgo, kenceng banget energi material atau duniawi. Aku ngelihatnya kartu Three of Pentacles ini lebih Knight of Pentacles ini lebih mewujudkan kepada perencanaan. Dia tuh kalau misalnya memang dia merasa mampu, dia akan segera lakukan seperti itu. Two of Cups, kita masuk, ini ada water sign, ada si Cancer, dimana Cancer ini dia tuh punya sifat adalah caring heart, suka ngomong ya, heart to heart, menghargai posisi dari pasangan seperti itu, dan dia juga pelindung untuk keluarga. Oke, ada kartu Five of Cups. Tidak lain tidak bukan, kita punya kata terakhir adalah Scorpio. Scorpio ini dengan kartu Five of Cups dilambangkan penuh dengan rasa kecewa dengan orang-orang sekitar ya. Terus entah dia juga membuat kecewa, tapi di sini dia tuh kayak pernah kecewa yang sangat dalam gitu. Pernah kecewa, atau ya dalam hubungan dengan kamu mungkin dia mengecewakan kamu pernah dengan sangat dalam. Tetapi di sini ada rasa menyesal yang begitu dalam juga. Ya, ini dari Scorpio. Ya, ini bisa Sun, Moon, Rising. Kalau zodiak doi ada di situ, ya udah, sampai sini kamu tahu siapa yang mau hubungin kamu. Oke. Ada nggak sih teman-teman hal khusus? Ya, kita akan lihat di sini. Apakah ada hal khusus dia menghubungi kamu? Sebentar. Hal khusus. Adakah hal khusus? Kenapa dia ingat kamu dan mau menghubungimu, bertemu secara fisik pula? Oke, saya lihat di sini ada kartu Horseman. Menurut dia, kapan lagi? Kalau ditunggu-tunggu besok, gak akan ada waktu. Kartu Horseman ini sifatnya adalah segera.
Ya, jadi kamu bisa tunggu aja bulan ini atau maksimal bulan depan ya. Kemudian ada kartu Sun. Ini udah ngebet banget sebetulnya. Memang dia selama ini tuh menahan dan memang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Apa tujuan khususnya? Tujuan khususnya memang ingin bicara, pengen bicara banyak hal. Bisa aja menjelaskan semuanya, terbuka dengan hal-hal lalu, berusaha untuk meminta kamu juga untuk memaafkan apa yang terjadi di masa lalu adalah sifat kekanak-kanakan kita. Kita sekarang sudah semakin dewasa, kita nggak harus saling bermusuhan gitu. Ada pasti perasaan yang terngiang-ngiang ya kalau kita musuhan sama orang sampai misalnya dari kita putus tahun 2000-an gitu, kita musuhan sampai sekarang, rasanya nggak enak banget gitu. Itu yang dia rasa. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, tapi dia tuh kayak energi pengen menjadi seseorang yang selalu ada buat kamu, entah itu sebagai bentuk pembayaran rasa kekecewaan, atau memang sebetulnya tanpa dia sadari secara alam bawah sadar dia pengen reach kamu karena dia merasa kayak feel close to you, kamu dekat buat dia. Ada kartu Mountain. Ya, selama ini dia mau deket sama kamu, tetapi memang banyak hambatannya. Ya, ada kayak pemisah yang besar di antara kalian. Yang aku lihat dia udah banyak pengen bicara sama kamu, tapi memang banyak penundaan, banyak masalah lah, banyak trouble yang dia tuh nggak bisa tembus kala itu. Jadi menurut dia kapan lagi nih? Nanti kalau sekarang nggak di ini nanti hilang, orangnya hilang. Kamu hilang tuh, pengen mengungkapkan betapa berartinya dirimu. Ya, biasanya kalau kita sudah pergi dari seseorang ya yang pernah kita cintai, di situ ada proses pendewasaan, di situ ada proses dimana kita sendiri, kita putus, kita ngerasain energi kita tanpa dia, dan ternyata ya kita menunggu, masih ada ego. Dan ketika ego kita sudah luruh, baru tersadari bahwa ya, aku mau terkoneksi lagi dengan dia. Ya, walaupun telat, itu akan kuupayakan, itu akan kuusahakan. Kamu nonton filmnya The Great Gatsby deh, tapi nonton yang film jadul, jangan versi Leo DiCaprio ya. Kamu nonton aja, tapi terserah kamu sih, itu juga kurang lebih seperti itu, kayak mengejar cinta masa lalu. Oke, walaupun misalnya sudah ada pasangan atau apa, ya mungkin dia mau mengukuhkan bahwa memang I'm the right one for you. Seperti itu. Kayak kamu memang sama aku juga a whole time ini waiting for you for so long. Ya, aku nunggu kamu begitu lama, dia bilang. Aku pun juga menunggu kamu di sini. Kita akan lihat kenapa dia tuh begitu lama baru menghubungi kamu, ya. Kenapa dia begitu lama untuk menghubungi kamu? Dia mengalihkan semuanya tuh dengan bisnis, bekerja, ya. Sebetulnya dia tidak benar-benar pergi dari kamu sih. Sebetulnya dia tuh kayak masih kayak di sekitaran kamu aja, cuman kayak skopnya agak dijauhin. Ya, fokus juga dengan bekerja, belajar, mengejar cita-cita. Aku lihatnya kayak gitu, penuh dengan kesibukan yang aku lihat, bekerja. Dan di sini kalau saya lihat sih ada kartu bouquet ya. Dia kayak mengejar kesuksesan. Saya ngelihatnya juga seperti itu. Dan sebetulnya dia tuh tidak jauh sebetulnya, hanya memang dia fokus dengan bekerja aja. Mungkin pada saat itu ya, untuk melepaskan sakit hati dia fokus mencapai kesuksesan, fokus untuk dirinya sendiri, ya, membiarkan kamu juga untuk fokus dengan hidup kamu. Dan kemudian di sini kalau saya lihat mungkin ada yang sempat pindah jauh ya, mutasi, bisa aja mutasi pekerjaan ya. Aku lihat kayak dia mau hubungin kamu, toh aku jauh, nanti gimana. I wanna say sorry, tapi aku tiba-tiba kayak dimutasi, aku jauh. Ini kayak pindah rumah. We never know, tiba-tiba dia pindah ke satu tempat atau tempatnya jauh dari kamu, dan dia sekarang baru ada waktu untuk mendekat karena dia sudah datang gitu. Tuh kan,
saya lihatnya. Yang menjadi hambatan adalah ketika orang ini mungkin sukses dalam bekerja, kemudian setelah bekerja di sini ada kartu stop, pindahlah dia. Itu yang membuat kalian di sini jadi ada black hole-nya. Itu dia nggak komunikasi sama kamu karena mungkin dia pindah jauh. Pokoknya dia pindah jauh, nggak bisa merich kamu lagi. Jadi kan makin nambah kesedihan. Putus dari komunikasi dari kamu, makin nambah kesedihan. Ada kartu clover dan ada kartu whip and broom. Artinya apa sih? Kartu clover di sini kayak menunjukkan ketika dia merasakan kekosongan, ya, ketika dia jauh dari kamu, dia tuh selalu kayak susah untuk melupain kamu karena dia merasa energi kamu itu pasti nanti akan datang lagi, walaupun dari tempat baru, ya, walaupun dari tempat baru dia jauh dari kamu, tapi dia susah untuk lupain kamu. Kalau orang udah kena di pikiran, teman-teman, aku cuman bisa bilang untuk melepaskan itu sangat sulit. Sudah lekat di pikiran, sudah terkontaminasi dengan energi kamu, itu sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Kalau kita cinta sama seseorang, feel guilty, terus ketika kita mau deket ternyata kita harus pergi, kitanya yang harus pergi, dan orang itu sudah lama mungkin ya, nggak ada kabar, terus kamu juga sudah sama yang lain, dia juga sudah mencoba kayak nggak ada rencana dia datang atau tiba-tiba nanti bakal bisa ketemu, bakal ada waktunya dia datang lagi ke dekat kamu. You never know, gitu ya. Tadinya mungkin memang sama-sama udah kamu move on, aku move on juga, tapi begitu setelah dijalani ada momen dimana harus menyelesaikan sesuatu di masa lalu. Dia masih bergairah sama kamu nih, energinya ya. Dia masih bergairah sama kamu, masih feeling sparkling. Jadi kayak ada getaran, chemistry-nya tuh masih dapat. Dan aku lihat di sini memang tujuannya dia adalah untuk merubah sebuah kisah yang tadinya buruk menjadi sebuah kisah baik gitu. Siapa tahu kan kalian di sini bisa jadi saudara. Kalau nggak pacaran ya bisa jadi saudara, bisa jadi teman, bisa jadi kakak adik, ya kan? Walaupun sedih, walaupun kamu tahu oh tiap hari Minggu nanti dia jalan sama pasangannya, aku juga jalan sama pasanganku, atau aku sendiri, dianya udah punya pasangan, maybe. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa kayak menolak ada seseorang yang mau baik sama kita gitu loh. Kalau misalnya kali ini dia berguna, ya kenapa enggak? Di sini sih dia tuh kayak pengen menebus sesuatu sama kamu, dan dia mau make sure kamu tuh bahagia gitu. Itu aja sih yang aku lihat. Ini ada karakter voyage kan, ada satu kayak proses. Nah, aku lihatnya mungkin ya proses itu tuh makin susah untuk dihindari gitu loh teman-teman, dan ini memang harus dihadapin. Jadi ya ada dia ingin menghubungi kamu, ya ingin ada itikat baik sih. Ya kamu lihat aja ini, ya kira-kira kapankah The Magician ini bisa sewaktu-waktu teman-teman, ya cepat ini energinya. Kamu tunggu aja, mungkin satu bulan, 1 minggu, mungkin besok, you never know. Oke? Dan ini orang-orang yang mungkin inisialnya berkenaan, dia datang ke kamu, atau mungkin kamu ketemu dia. Kalau nggak menemukan inisial dia, mungkin ada inisial nama kamu, ya kamu akan ketemu dengan orang yang kamu suka. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Aku berharap pembacaan kali ini bisa memberikan manifestasi positif untuk kalian dan sebagai hiburan juga.
Terima kasih, see you next see you. I love you. Bye bye.